Kita awali lintas iNews pagi hari ini dengan informasi pemirsa hujan deras dengan intensitas tinggi yang melanda kota Medan dan sekitarnya mengakibatkan ribuan rumah di kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang terendam banjir. Petugas gabungan langsung turun ke lokasi untuk membantu warga yang terjebak banjir. Dengan menggunakan perahu karet, tim SAR gabungan langsung terjun ke lapangan mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Kampung Aur, Medan Maimun. Petugas gabungan mengevakuasi anak-anak, bayi dan lansia yang terjebak di dalam rumah. Sebagian warga harus diangkut menggunakan perahu karet lantaran arus cukup deras dan ketinggian air terus meningkat. Ketinggian banjir hingga 1 meter menyulitkan warga untuk beraktivitas. Banjir disebabkan oleh hujan deras yang melanda Medan dan sekitarnya. Sejumlah ruas jalanan di kota Medan juga terendam banjir. Akibat rumah terendam, warga terpaksa meminta bantuan langsung kepada pengguna jalan untuk kebutuhan makan. Kami membutuhkan sekali bantuan seperti nasi buat anak bayi juga banyak di sini, Bang. Warga berharap pemerintah kota Medan segera memberikan bantuan, terutama kepada warga di Kampung Aur. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Roshid melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil minibus tersambar kereta bandara. Tak hanya satu kali, mobil ini disambar 2 kali oleh komuter lain hingga terjatuh ke bantaran Kali Cengkareng Drain. Sebuah mobil minibus tersambar kereta bandara saat melintasi perlintasan rel Jembatan Gantung Cengkareng, Jakarta Barat. Warga pun langsung berupaya menolong pengemudi mobil dan sesaat kemudian kereta komuter lain kembali menabrak minibus hingga terjatuh ke bantaran Kali Cengkareng Drain. Peristiwa ini terjadi saat minibus melaju dari arah Dan Mogot menuju Kembangan. Saat mendekati rel, warga yang berjaga di perlintasan sempat memperingatkan pengemudi untuk berhenti. Pengemudi mobil ini justru tetap melaju hingga insiden naas itu tak terhindarkan. 2 kali tertabrak kereta minibus ini pun ringsek. Beruntung sopirnya lolos dari maut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal penumpang puluhan orang terombang-ambing karena mati mesin di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Para penumpang dan awak kapal kemudian dievakuasi tim penyelamat dari pemadam kebakaran. Dengan menggunakan perahu karet, tim penyelamatan pemadam kebakaran Kepulauan Seribu langsung melakukan evakuasi terhadap puluhan penumpang dan ABK kapal KM Aquarius One yang mengalami kerusakan mesin. Peristiwa ini terjadi saat kapal penumpang ini hendak mengantarkan penumpang dari Pulau Putri ke Pulau Pramuka. Di tengah perjalanan, mesin kapal mengalami kerusakan hingga akhirnya meminta bantuan evakuasi. Sempat terombang-ambing selama 1 jam, puluhan penumpang akhirnya dapat dievakuasi petugas pemadam kebakaran. Namun kapasitas kapal penyelamat yang terbatas membuat proses evakuasi harus dilakukan secara bertahap. Total 69 penumpang dan awak kapal akhirnya berhasil dievakuasi setelah terombang-ambing selama 1 jam. Usai berhasil dievakuasi, para penumpang dan ABK dibawa ke dermaga Pulau Harapan yang merupakan pulau terdekat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting arus listrik, sebuah rumah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan. Sebuah rumah di perumahan Graha Prima, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu malam ludes dilalap api. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik saat ditinggal oleh penghuni rumah. Api baru padam 30 menit kemudian dengan menerjunkan 2 unit mobil damkar ke lokasi. Kalau untuk objek yang terbakar sendiri ini apa ya? Rumah tinggal, ya. Perumahan Graha Prima, rumah tinggal. Dan untuk dugaan sementara apa? Untuk dugaan sementara korsleting listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Sementara petugas kepolisian sektor Tambun Selatan memasang garis polisi untuk melakukan olah TKP. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jawari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, balita berusia 2 tahun nyaris dibuang ke kanal di Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa itu terjadi setelah orang tuanya bertengkar hanya karena tak ada nasi di meja makan. Anggota Polsek Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menyelamatkan anak perempuan berusia 2 tahun yang nyaris dibuang ke kanal. Sebelumnya, kedua orang tua korban terlibat pertengkaran. Ironisnya penyebabnya masalah sepele karena nasi habis di meja makan. Pasangan muda bersama anak balitanya kemudian dibawa ke Polsek untuk didamaikan. Usai mediasi, pasangan keluarga itu akhirnya kembali pulang bersama sang anak perempuan yang baru berusia 2 tahun. Penyebabnya menurut keterangan dari istrinya masalah makanan, nasi. Oh, masalah begitu. Sehingga istrinya menyuruh pergi istrinya. Berarti mereka berdua sudah disuruh balik ke rumahnya dengan anaknya. Jadi alhamdulillah. Sebelumnya kasus ini terungkap setelah polisi menerima panggilan darurat dari warga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyesali kematian tragis seorang ibu hamil di Jayapura lantaran ditolak 4 rumah sakit. Menkes mengakui rumah sakit di luar Pulau Jawa kelangkaan dokter spesialis, termasuk dokter spesialis kandungan atau OBGYN. Menteri Kesehatan menyebut telah mengirim tim ke Papua untuk selidiki kronologi kematian korban dan bayinya. Di samping itu, Menteri Kesehatan mengakui saat ini rumah sakit di luar Pulau Jawa alami kelangkaan dokter spesialis, termasuk dokter spesialis kandungan atau OBGYN. Kekurangan dokter spesialis dalam hal ini OBGYN dan anestesi itu masif terjadi di luar Jawa. Jadi kasihan kejadian-kejadian ini menimpa saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa. Itu sebabnya untuk masalah yang mendasar ini Kementerian Kesehatan membangun sistem pendidikan hospital base dan nanti kita akan mengakselerasi perekrutan putra-putri daerah. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat resmi dideklarasikan 8 partai politik non-parlemen di Grand Sahid Jaya, Hotel Jakarta, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peluncuran Sekber GKSR ini diyakini menjadi ujung tombak dari perubahan perpolitikan di Indonesia. Partai Perindo bersama 7 parpol non-parlemen yakni Partai Buruh, P3, Hanura, Partai Umat, PKN, PBB, dan Partai Berkarya mendeklarasikan Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat atau Sekber GKSR. Deklarasi di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, Tanah Abang, Jakarta Pusat ini mengusung 4 agenda utama, yakni verifikasi parpol peserta pemilu, parliamentary threshold sebesar 1%, serta sistem pemilu dan dana politik. 8 parpol non-parlemen ini sepakat menetapkan parliamentary threshold pada angka 1% guna menyelamatkan suara rakyat di pemilu 2029. Kami semua yang hadir ini mendukung konstitusi, mendukung pemerintah kepemimpinan Pak Prabowo. Itu angka mati. Kenapa? Karena kita percaya beliau akan merubah sistem politik di Indonesia ini seperti yang kita dengar selama ini statement-statement presiden terhadap bangsa Indonesia. Kita mendeklarasikan terkait dengan gerakan kedaulatan suara rakyat yang memang intinya adalah bahwa dalam konteks bagaimana membangun gerakan kedaulatan suara rakyat, ya kita ingin ikut serta untuk mengawal proses pemilu itu dengan betul-betul berintegritas dan itu mengawal proses yang memang betul menjadi bagian dari kedaulatan suara rakyat itu sendiri. Partai yang dipimpin Angela Thanus Sudibyo terus menunjukkan komitmennya untuk menyelamatkan suara rakyat hingga terwakili di parlemen pada pemilu 2029 mendatang. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, Bazar UMKM MNC Fest 2025 resmi digelar di lobi iNews Tower, Selasar MNC Tower hingga pedestrian Walkway Menteng, Jakarta Pusat. Lebih dari 100 tenan UMKM dengan beragam produk kuliner Nusantara maupun internasional ikut serta dalam kegiatan tersebut. Wakil Ketua Panitia HUT ke-36 MNC Group Jessica Tanusudibyo bersama jajaran direksi MNC Group mengunjungi Bazar UMKM MNC Fest 2025 di pelataran MNC Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Bazar yang menghadirkan lebih dari 100 tenan UMKM dengan beragam produk kuliner Nusantara ini bertujuan memberikan ruang bagi para pelaku UMKM untuk memperkenalkan dan memasarkan produk mereka secara lebih luas. Kehadiran Bazar UMKM MNC Fest ini disambut antusias karyawan MNC Group yang merasa terbantu untuk mencari makanan serta membantu meningkatkan perekonomian pelaku UMKM. Acara ini sangat membantu karyawannya untuk mencari makan siang, soalnya banyak nih makanan-makanannya. Tadi juga saya sempat beli makanan fresh and enak. So far so good ya, trafiknya dapat banget. Terus banyak comments juga dari customer, macanya enak, ada yang unik juga, kita ada Mont Blanc matcha, terus orang-orang pada bilang unik gitu, ada yang cobain juga, katanya juga enak. Melalui kegiatan ini MNC Group berharap dapat mendorong pertumbuhan bisnis UMKM sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Tim Liputan iNews melaporkan.